وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita bisa menyebutnya satu persatu. Qala azza min qail, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan mungkin mampu menghitungnya. Salat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah agar terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, keluarga beliau, dan seluruh pengikut beliau sampai dari kiamat nanti. Tema kajian pagi hari ini membalas cinta orang yang paling mencintai kita. Ternyata orang yang paling mencintai kita itu bukan suami ibu, bukan anak, bukan orang tua. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika cinta itu berbalas, itu rasanya kan berbunga-bunga ya. Kalau cinta tak berbalas, bertepuk sebelah tangan. Nah. Maha cinta, cinta yang dengannya seseorang akan masuk surga hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu jaminan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dicintainya dibandingkan dirinya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Satu orang harus lebih dicintai dibandingkan miliaran manusia. Itulah Rasulullah SAW. Tapi beliau konsekuen, aku jamin kalian ke surga kalau engkau mencintaiku melebihi apapun di dunia ini. Ya. Maka kita harus membalasnya karena beliau menjaminnya. Ya. Tidak ada jaminan yang lebih besar dibandingkan jaminan Rasulullah SAW. Sedangkan kita sering jaminan diskon, rupanya di bawah kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Itu pun kita berbondong-bondong. Rasulullah SAW itu orang terakhir yang akan peduli kepada kita setelah yang lain tidak peduli. Bahkan para nabi pun di hari kiamat nanti akan mengatakan, nafsi, nafsi, aku tidak bisa memikirkan kecuali diriku. Ya. Di saat nanti datangnya syafaat itu, ada 5 nabi yang paling diandalkan. Yang pertama Adam. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, aku adalah pemimpin manusia di hari kiamat nanti. Hadisnya panjang, beliau mengatakan, kalian nanti akan datang berbondong-bondong mencari syafaat. Syafaat itu pembelaan, syafaat itu penghapusan dosa, syafaat itu juga mengangkat menuju surga, tergantung kondisi masing-masing. Maka kalian mengeluhkan keadaan yang begitu berat, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana manusia, ya, lari dari min akhi, dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, semua tidak mau terbebani oleh orang lain. Maka manusia ini bingung, begitu beratnya hari itu. Lalu ada yang usul, ayo kita temui Nabi Adam. Dia makhluk yang diciptakan oleh Allah langsung. Mereka menemui Adam, wahai Adam, kamu lihat keadaan kami,
Kamu lihat betapa susahnya kami. Seluruh manusia meminta kepada Adam, Isfa' lana, berilah kami syafaat, mintalah kepada Allah agar Allah memberi kami syafaat. Qala Adam alaihissalam, nafsi nafsi, aku hanya bisa memikirkan diriku. Aku bahkan tidak berani menghadap Allah karena aku telah berdurhaka. Aku dikeluarkan dari surga. Aku akan menerima amarah dari Allah yang tidak pernah ada orang yang menerima kemarahan melebihi kemarahanku nanti. Saking takutnya Adam alaihissalam, dia tetap tidak mau, tidak bersedia. Lalu Adam mengatakan, datanglah kamu ke Nuh. Semua menuju Nuh. Bayangkan hari itu betapa macetnya manusia, ya. Ibu-ibu yang pernah ikut 212 atau reuni 212 baru merasakan macet, ya. Manusia bisa macet, ya. Itu. Macet di padang mahsyar. Itu luar biasa. Berbondong menuju Nuh. Mereka mengeluhkan. Nuh mengatakan, nafsi nafsi, aku hanya bisa memikirkan diriku. Aku takut dengan kemarahan Allah yang tidak akan lagi pernah ada kemarahan melebihi marahnya Allah hari itu. Nuh itu orang nabi yang sangat sabar. 950 tahun berdakwah, pengikutnya cuma 50. Jadi 20 tahun ngaji tambah muridnya 1, hilang 2, ya. Tambah 2 hilang 4 gitu, ya. Dan siapa yang bikin hilang muridnya ini? Istrinya. Jadi istrinya Nuh itu tiap orang yang paling tidak suka dengan dakwahnya Nabi Nuh. Bayangkan. Jadi itu nabi yang disebut paling sabar. 950 tahun berdakwah tidak mengeluh. Bayangkan seorang nabi, pemuka kaum, di tengah padang pasir disuruh bikin kapal. Kapalnya bisa ngangkut macam-macam. Kira-kira gedenya seberapa? Orang bilang ini orang gila kali ya. Di tengah padang pasir bikin kapal. Nah, Nabi Nuh begitu sabarnya sampai pada titik terakhir beliau kehabisan kesabaran, beliau berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu pun di atas bumi ini, ya, satu orang kafir pun. Allah melihat, kamu kok nggak sabar sih? Ya. Padahal sudah 950 tahun. Allah marah, tapi doanya dikabulkan. Akibatnya apa? Seluruh bumi banjir. Gunung tertinggi pun ditelan banjir. Ya, Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana. Ya, wahai anakku, naiklah ke kapalku. Kata Kan'an, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Ayah, aku akan naik ke gunung yang bisa menyelamatkanku dari air. Qala la asimal yaum. Tidak ada yang bisa menolongmu, bahkan gunung pun akan tenggelam. Jadi gunung tenggelam itu kayak apa banjirnya? Itu doa Nabi Nuh. Rabbi la tadhar alal kafirina alal ardi minal kafirina dayyara. Doanya dikabulkan, tapi Allah marah dan Nabi Nuh takut, tidak mau minta lagi. Ya. Datanglah kepada Ibrahim, kata Nuh. Mereka datang ke Ibrahim. Ibrahim mengatakan, nafsi nafsi, aku tidak berani meminta lagi kepada Allah karena aku akan mendapatkan kemurkaan. Aku telah berbohong 3 kali. 3 kali bohong itu untuk ukuran Nabi. Ya, padahal bohongnya itu bohong penting. Yang pertama ketika beliau pindah ke Mesir. Rupanya saking cantiknya Sarah, ya, istri Nabi Ibrahim itu sangat cantik sehingga Raja Mesir terpesona, mau diambil istri. Kata Ibrahim, jangan kau ambil istri adikku ini karena dia ada penyakit. Jadi dia bilang istrinya sebagai adiknya, supaya kalau dia bilang istrinya pasti Ibrahim akan ditangkap, istrinya diambil istri. Kalau dia bilang istriku ini sakit, ya alah, nggak percaya kan gitu. Dia bilang adik saya, maka selamatlah dia. Itu bohong pertama. Yang kedua, bohong kedua ketika dia merencanakan untuk menghancurkan patung-patung. Kan diajak berburu. Kata Ibrahim, saya lagi sakit. Nah, yang ketiga, ketika patung sudah dihancurkan, kemudian kapaknya ditaruh di tangannya patung paling besar. Nah, Namrud mengatakan, pasti kamu wahai Ibrahim yang menghancurkan ini.
Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum, bukan, itu yang paling gede. Nah, bohong kayak gini pun Ibrahim tidak berani menghadap Allah. Lalu mengatakan pergilah kamu ke Isa. Isa juga mengatakan nafsi nafsi, aku nggak bisa menyelamatkan kecuali diriku sendiri. Nah, hadis ini juga menjelaskan bahwa Isa bukan juru selamat, dia hanya bisa menyelamatkan dirinya. Lalu Isa mengatakan pergilah engkau pada Muhammad, seluruh manusia datang ke Nabi Muhammad berharap mendapatkan syafaat. Apa jawaban Nabi? Ummati ummati, ya. Ana laha, aku memang yang diberikan hak untuk memberikan syafaat. Itu bukti cinta Nabi, dan itu adalah doa yang ditunda. Jadi Rasulullah SAW sabda, semua nabi akan mendapatkan kesempatan berdoa yang tidak akan ditolak. Nuh sudah menggunakannya ketika kemudian turun banjir. Nabi Muhammad mengatakan, aku menunda doa itu nanti di akhirat untuk kalian. Untuk syafaat ini, siapa yang akan diangkat dari neraka oleh Nabi? Semua umat Islam, umatnya, bahkan yang punya amal sebiji sawi. Ya, saking sayangnya beliau kepada umatnya. Kira-kira amal sebiji sawi itu seperti apa? Ahli hadis mengatakan, kalau ada orang mau minum, kemudian ada semut. Nah, semut ini nggak dibunuh, ditaruh. Nah, ini amal sebiji sawi. Itu oleh Rasulullah masih dicari. Ya Allah, jika ada umatku yang masih punya amal sebiji sawi, angkatlah ia ke dalam surga. Itu pembelaan Nabi kepada umatnya. Nah, kira mudah-mudahan kita insya Allah kalau sebiji sawi juga masih banyak, lebih dari sebiji sawi. Nah, inilah atas cinta beliau yang luar biasa itu sampai diabadikan dalam Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah yang bersaksi, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, ya. Betapa inginnya ia kalian masuk surga. Berapa yang ditawar Nabi yang masuk surga dari umatnya? Separuh surga itu isinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal luasnya surga seluas langit dan bumi. Saking pengennya itu, saking nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad, ada seorang nabi yang berdoa, ya Allah jadikanlah aku umat Muhammad. Siapa orangnya? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu salah satu doanya, ya Allah jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad. Setelah diberitahu betapa nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad, dan dikabulkan Allah, makanya beliau tidak wafat, beliau diangkat, kemudian diturunkan lagi ketika Dajjal datang. Nah, ketika Dajjal datang itu Nabi Isa ya turun di Al-Manarah Al-Baydha di Masjid Damaskus. Nah, Al-Mahdi, Imam Mahdi, Muhammad bin Abdul Al-Mahdi mempersilahkan beliau menjadi imam sholat maghrib. Beliau tidak bersedia, beliau menjadi makmum sebagai tanda bahwa meskipun dulu ia nabi, ketika turun setelah Nabi Muhammad dari nabi, maka ia bukan lagi nabi, ia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesyukuran kita. Nah, pernahkah atau berapa sering kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu, terima kasih kepadamu menjadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan, umat Nabi Nuh itu, ya, umurnya ada yang 500, 600 tahun, betapa capeknya. Bu, ingat nggak waktu kita usia 560 tahun? Bayangin ya, kesel kan? Tua kok 1000 tahun itu ya. Bayangkan reunian ke 600 ya. Bayangkan bagaimana kita bertanding lomba amal
umur kita cuma 60 tahun, berlomba amal dengan manusia berumur 1000 tahun. Kira-kira bisa ngejar nggak? Sulit. Tapi Allah berikan kita satu nikmat, nikmat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya diberikan kepada umat Muhammad yang satu malam nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 80 tahun. Nah kalau kita dapat Lailatul Qadar 10 tahun berarti umur kita 60 tahun, umur amal kita 800 tahun. Sama dengan umatnya Nabi Nuh. Itu karena apa? Keberkahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak sembarangan loh jadi umat Muhammad itu. Nanti Nabi mencari kita. Ya, tapi dengan syarat. Ya, ini yang akan saya jelaskan. Bagaimana kecintaan Nabi itu, kerinduan Nabi kepada kita itu berbalas pula dengan kerinduan kita bertemu dengan beliau. Bayangkan dua orang yang saling rindu, kangen ya. Dan ini kangen fillah, bukan karena hawa nafsu, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada yang di sini, ada yang di sana, semuanya merasa satu ruangan dengan saya kan. Walaupun dari jauh, yang di bawah juga begitu. Nah, di surga nanti tidak semua orang merasa satu ruangan dengan Nabi. Hanya orang terpilih yang bisa menemani Nabi. Walaupun menemani mungkin jaraknya sekilo. Ya. Kita malam ini berdua ditemani bulan. Ya. Bulannya padahal jauh banget. Ya. Nah, mungkin seperti itu gambaran kita nanti bersama Nabi. Ibu-ibu pengen nggak ya bareng sama Rasulullah SAW, bareng sama Khadijah, ya, bareng sama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kepingin nggak, pernah nggak kami, ya Allah, bukan sekedar surga yang aku ingin, tapi surga di mana di situ ada ibunda Aisyah, surga di mana di situ kita bercengkrama dengan ibunda Khadijah. Nah, itu kan kenikmatan tambah dengan kenikmatan lagi. Ya, kita lanjutkan. Mengapa kita wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wajib, tidak boleh tidak. Ya. Ya. Yang pertama, karena Allah sangat mencintainya. Tidak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekedar gambaran. Mencintai itu banyak caranya. Ternyata salah satu bentuk cinta Allah itu memberikan ujian. Dan Nabi yang paling berat ujiannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, aneh kan? Mencintai kok malah memperbanyak ujian. Nah, Rasulullah SAW ketika beliau sakaratul maut, itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menahan sakit yang begitu berat?" Nabi mengatakan, "Nahnul anbiya yudha'af lanal bala kama yudha'af lanal jaza." Kami para nabi dilipat gandakan ujian yang kami terima sebagaimana dilipat gandakan pahala yang akan kami terima. Maka ada nabi yang tiap hari nangis. Kira-kira nabi siapakah yang tiap malam nangis? Kira-kira yang paling menyedihkan atau yang paling gembira? Harusnya kalau nangis yang paling sedih ya, bukan yang gembira kan? Nabi yang tiap malam nangis namanya Sulaiman. Bayangkan, Sulaiman yang kekayaannya dari ujung bumi timur ke barat, tiap malam nangis karena takut tidak bisa bersyukur. Nabi Sulaiman, Nabi Daud juga karena kekayaannya luar biasa. Justru karena dia kaya, dia tahu ini ujian yang sangat berat. Sulaiman itu Nabi yang tidak putus menangis setiap malam. Nabi yang terbunuh banyak sekali. Bani Israel itu nabi-nabi yang terbunuh, termasuk Nabi Yahya. Ya, namanya Yahya. Yahya itu hidup, tapi beliau terbunuh. Ya. Yang kedua karena beliau sangat mencintai kita. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, ini poin yang akan kita balas, yang akan kita bahas. Yang ketiga karena mencintai beliau SAW adalah syarat masuk surga.
tidak akan masuk surga kalau kita tidak mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sudah saya share, barangkali ibu-ibu yang punya Android bisa langsung buka di HP Androidnya. Ya. Materi saya sudah di share atau belum? Belum. Mohon kiranya panitia men-share ke grup kalau ada grupnya. Karena Allah sangat mencintainya. Ini yang pertama. Mengapa kita wajib mencintai Rasulullah? Karena Allah sangat mencintai beliau. Ini ada beberapa hal. Ini bisa dicatat, tapi nggak usah nanti biar nggak lama ya nunggunya. Ya. Yang pertama, bukti cinta Allah kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seluruh yang diucapkan Nabi itu bukan keluar dari hawa nafsu. Sampai begitu dijaganya Nabi. Gurunya bukan sembarangan, gurunya adalah malaikat Jibril yang paling kuat hafalannya, ya, paling tegas, tapi juga paling lemah lembut. Malaikat terbaik, pimpinan malaikat, itu Jibril menjadi gurunya. Allamahu syadidul quwa. Ya. Murid yang paling cerdas adalah Muhammad, guru yang paling cerdas adalah Jibril. Sampai saking takutnya Rasulullah itu nggak hafal apa yang ditalakikan Jibril, beliau ikut gerak-gerak. Maka Allah peringatkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, thumma inna alaina bayanah. Jangan kau gerak-gerakkan mulutmu karena kamu takut nggak hafal. Kami yang akan mengumpulkan Al-Quran dalam hatimu. Itu Jibril mentalkinkan Al-Quran, Rasulullah ikut gerak-gerak. Nah, lalu Allah perintahkan jangan gerak-gerak, nanti Allah sendiri akan mengumpulkan. Itu. Yang ketiga, hatinya tidak pernah dusta, tidak bisa dusta, tidak bisa dusta. Bukan tidak pernah, memang tidak bisa dusta. Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali. Ya. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Ya. Beliau kalau mau bohong itu cara bohongnya bikin senyum. Suatu hari ada hamba sahaya, budak yang dikejar tuannya, dia sudah masuk Islam. Nah, waktu itu lari ke tempat ke Masjid Nabawi. Nabi SAW sedang duduk di situ bersama dengan para sahabat. Lalu budak ini mengatakan, ya Rasulullah, tolong sembunyikan aku dikejar oleh majikanku, seorang Yahudi. Maka kemudian Nabi perintahkan, wahai sahabat-sahabat, tolong sembunyikan saudara kita ini. Setelah beliau perintahkan sembunyikan, beliau geser. Ini. Nah ya. Lalu tuannya datang, wahai Muhammad, tadi ada orang lewat sini, pasti kamu tahu. Jawab Nabi, sejak saya duduk di sini, tidak ada satupun orang yang lewat. Sejak saya duduk di sini, karena tadi waktu saya duduk di sini. Jadi beliau tidak mau bohong, tapi nanti kalau ada orang bilang kayak gitu, ini lagi bohong ya. Sejak saya datang, ya, sebelum datang ada orang ya. Beliau mengatakan, sejak saya duduk di sini, tidak ada satupun orang yang datang. Nah, jadi beliau sangat menghindari dusta, bahkan tidak bisa berdusta hatinya. Penglihatan beliau selalu pada kebenaran, ya. Ma zaghal basar wa ma tagha, tidak pernah salah, dijaga dari kesalahan. Begitu salah langsung dibetulkan. Ya. Tetapi seketika beliau salah, seketika itu Allah peringatkan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kesalahan Nabi yang langsung ditegur oleh Allah SWT. Nah, 5, dadanya dibersihkan dari nafsu setan. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun, beliau minta, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Ya. Nabi Muhammad, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Nabi Muhammad belum minta sudah dikasih. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan darimu bebanmu. Loh, Nabi Musa minta, Nabi Muhammad belum minta sudah dikasih. Kapan dikasihnya?
di umur 5 tahun. Padahal diangkat Nabi umur 40 tahun. Itu saking cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sampai tidak pernah bisa berdusta, matanya tidak bisa melihat maksiat. Ngantuk Nabi kalau ada maksiat. Ya. Matanya tidak bisa, hatinya tidak bisa berdusta, bahkan dadanya sudah dilapangkan, urusannya dimudahkan. Ya. Wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak, ditinggikan. Ya. Allah anugerahkan akhlak yang agung pada beliau. Bukan hanya mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim, begitu sempurna Nabi, lisannya, matanya, hatinya, pikirannya, semua dibikin menjadi makhluk yang paling sempurna. Maka bisa dibayangkan bagaimana karisma Nabi. Tidak ada satupun sahabat yang berani menatap mata beliau, karena karismanya luar biasa. Beliau kalau wudhu itu airnya nggak pernah netes, buat rebutan sahabat, ya. Buat rebutan, keringatnya wangi. Jangan kaget, karena beliau adalah bukan sembarang makhluk. Matanya itu nggak kayak kalau satelit aja kalah. Bayangkan tubuh yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Isra Mi'raj itu kan kecepatan cahaya kalah kan. Ibu-ibu percaya nggak bahwa Nabi Muhammad itu bergerak badan dan ruhnya? Percaya kan? Bayangkan Mekah dari Mekah ke Baitul Maqdis jarak 1000 kilo, kemudian ke Sidratul Muntaha hanya semalam. Kira-kira kecepatan apa yang bisa menandinginya, dan kira-kira badan seperti apa yang disiapkan untuk mampu melewati itu. Bahkan Nabi diajak untuk menyaksikan neraka, menyaksikan surga, maka itu bukan sembarang tubuh. Namun demikian beliau tetap manusia gitu loh. Nah, ini Allah dan malaikat selalu mendoakan beliau. Nah, kita ya, kalau disuruh sholat, perintahnya aqimis shalah, tegakkanlah sholat. Ya, disuruh puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah tidak pernah mencontohkan dulu, tapi untuk sholawat khusus. Ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah, tapi Allah mencontohkan dulu hanya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, kalau kamu beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, salawatlah engkau kepadanya dan sampaikanlah salam, doakanlah keselamatan buatnya dengan keselamatan yang sempurna. Dikasih contoh dulu. Innallaha wa malaikatul. Kalau kalian nggak sholawat kebangetan, Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat. Coba bayangkan betapa indahnya kalimat yang Allah susun dalam Al-Quran untuk memerintahkan kita bersolawat kepada beliau SAW. Maka Nabi bersabda, al-bakhil, orang yang pelit adalah man dzukira ismi walam yusalli alayya. Pelit itu diantaranya orang yang namaku disebutkan, dia tidak bersolawat padaku. Jadi kalau ada Nabi, ucapkan sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak kemudian tiap kali, ya, di hati nggak apa-apa. Ya. Tapi rewardnya luar biasa. Nabi mengatakan, orang yang bakhil adalah yang namaku disebutkan, dia tidak menjawab dengan salawat. Tapi rewardnya luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam sebuah bab hadis yang paling hebat tentang salawat. Beliau sebutkan sebuah hadis sahih. Ya. Saya tidak bisa menyebutkan bahasa Arabnya, cuma ringkasnya saja begini. Kelak di hari kiamat, ya, Nabi menjelaskan suatu hari nanti, atau diperlihatkan kepadaku di hari kiamat seorang manusia yang harus melintasi sirat, ya, sirat di atas neraka. Dia tidak bisa berjalan
kecuali dengan merangkak, kemudian semakin sulit dia kemudian apa namanya, ndelosor itu apa bahasa Inggrisnya gitu. Dia harus apa namanya, ya ndelosor lah gitu ya, angel golek itu. Kecengkang barang lu angel. Kecengkang, kunduran, ndelosor itu bahasa Indonesianya susah. Coba carikan bahasa kunduran. Nah, harus tiarap sambil merangkak. Kesulitan. Tiba-tiba datang cahaya dan membawanya secepat kilat. Orang ini terkejut. Siapa kamu? Hadis sahih. Siapa kamu yang menyelamatkan aku? Maka kemudian mengatakan, aku adalah bacaan sholawat yang selalu engkau ucapkan. Itu fadilah sholawat. Maka saya sampaikan ya, ibu doa itu bisa diterima, bisa ditolak. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, mungkin rezekinya ditunda. Mungkin yang kita minta rezeki duit, yang dikasih rezeki sehat. Kita sering salah loh, mengira rezeki itu duit. Sehat itu rezeki, coba kalau sakit, berapa harus keluar duit? Nah, mungkin ditolak, mungkin ditunda. Ya. Tetapi ada doa yang siapapun berdoa tidak akan ditolak, bahkan maling pun tidak akan ditolak doanya, pezina pun tidak akan ditolak doanya. Apa itu? Sholawat. Kenapa kok nggak ditolak? Karena kalau doa itu untuk kita, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu. Tapi kalau sholawat kita meminta untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cuma kenal luberannya saja. Ya. Kita doakan bukan doakan kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Rasulullah Muhammad. Siapapun yang doa pasti dikabulkan itu, karena dia nggak minta buat dia minta cuma dapat barokahnya, keberkahan sholawat. Maka kalau mau doa yang pasti tidak akan ditolak, perbanyak sholawat dari keberkahan sholawat itu ya. Nah, jangan kaget kalau kemudian ada kiai atau ustadz yang ngasih solusi selalu apa? Sholawat. Sakit baca sholawat, ya. Butuh rezeki baca sholawat. Karena satu-satunya doa yang tidak akan ditolak siapapun yang meminta, bahkan orang kafir pun yang minta. Orang kafir minta, ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Rasulullah, diterima nggak? Mintanya bukan minta untuk dia, minta untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan dikira bahwa doa orang kafir itu nggak dikabulkan loh. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Semuanya aku berikan sebagai bentuk rahmat. Itulah rahmannya Allah. Ya. Di dunia, tapi nanti di akhirat ada urusan lain. Ya. Jadi kalau orang kafir berdoa, ya dikabulkan. Tapi bentuknya istidraj, ngelulu. Apa ngelulu? Ya cuma ya itu aja, diujo gitu ya. Nah, itu. Karena mereka juga makhluknya Allah, hanya mereka ingkar. Selanjutnya, hanya Rasulullah satu-satunya yang dipanggil Allah dalam Al-Quran dengan menyebut namanya. Ini kan kehormatan. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Musa, ya Musa khlaq na'alaik. Ya Yahya, khudil kitab biquwah. Ya Zakaria, ya Harun, semua pakai nama. Rasulullah, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma halallah. Tidak ada ya Muhammad. Ada dalam Al-Quran? Nggak ada ya Muhammad. Yang ada Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, itu karena menyebutkan namanya ya. Tapi ketika Allah memanggil ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, disebutkan gelarnya sang Rasul. Wahai Rasulku, wahai nabiku, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang nggak disebutkan ya Muhammad. Berbeda dengan ketika manggil Musa, ya Musa, wahai Musa, ikhlaq na'alaik, lepaskan sendalmu. Ya Zakaria, ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitab, ambillah kitab itu. Muhammad, ya ayyuhan nabi, kan panggilan saya, cah bagus gitu ya. Ya. Syafa'atul uzma di tangan beliau ini, yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Syafa'atul uzma, membebaskan manusia dari neraka sampai yang paling kecil,
yaitu yang beramal hanya sebiji sawi. Ini beliau utamakan siapa? Umatnya. Ya. Yang ke-10 Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau. Ini yang tidak ada tandingannya lagi, Al-Quran ini. Ya. Karena Al-Quranlah Rasulullah menjadi nabi yang paling mulia. Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau, maka beliau menjadi nabi yang paling mulia. Karena Jibril menurunkan Al-Quran, maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Karena Islam diturunkan Al-Quran kepada Islam, maka Islam menjadi agama paling mulia. Ya. Karena Ramadan, di situ tempat bulan turunnya Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Karena Al-Quran turun di Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka kiranya bagaimana manusia yang hatinya dipenuhi Al-Quran. Jadi yang merubah semua menjadi mulia adalah Al-Quran. Maka hati seorang hamba yang dipenuhi dengan Al-Quran adalah hati yang paling mulia. Sebagaimana Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya menjadi nabi yang paling mulia. Ramadan diturunkan kepadanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka Ramadan menjadi bulan paling mulia. Nah, di malam Ramadan itu ada 30 malam, ada satu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikat warruh fiha. Itu malaikat semuanya datang untuk menghormati malam itu, karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Nah, maka bagaimana kiranya orang-orang yang hatinya ya dipenuhi Al-Quran, tilawahnya, amaliyahnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kira-kira kalau surga disuruh milih gimana? Yuqal, akan dikatakan nanti dari kiamat, iqra, bacalah, warattil, tartilkanlah bacaanmu, wartaqi, naiklah kamu ke surga. Ya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya tempatmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca. Milih dewi. Mau jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Langsung ke jannah adn. Bosen. Nang swarga bosen, pengen jannatul firdaus, baca jannatul firdausi nuzula. Surat Al-Kahfi langsung ke jannatul firdaus. Ya. Baru semalam bosan, pengen jannatul ma'wa, ya. Jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, surat As-Sajdah. Pindah jannatul ma'wa. Siapa yang diberi itu? Orang yang menghafal Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Ya, ini Al-Quran mengangkat siapapun yang berinteraksi dengannya dengan derajat yang sangat tinggi. Itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana fi sughrihi khallatallahu al-Qur'ana bilahmihi wa damihi." Siapa saja yang membaca Al-Quran sejak kecil, Allah campurkan darah dan dagingnya dengan Al-Quran. Nah, ini orang menganggap bahwa membaca Al-Quran itu bukan hal penting. Itu penting sekali, mencampurkan Al-Quran dengan darah dan daging kita. Kita lanjutkan. Ini semua adalah cinta Allah kepada Rasulullah, makhluk yang paling mulia, paling disayang. Ternyata dengan semua ini bukan berarti Rasulullah dimanjakan, bukan berarti Rasulullah kemudian ringan hidupnya. Sejak kecil beliau kesulitan, lahir bapaknya sudah wafat, meninggal, ya. 4 tahun, 2 tahun diasuh di sama ibunda Halimah As-Sa'diyah, ya. 6 tahun ibunya wafat, diasuh kakeknya, 8 tahun kakeknya meninggal, ya. Umur 8 tahun sudah harus kehilangan kedua orang tua dan kakeknya, diasuh oleh Abu Thalib, orang yang miskin, anaknya banyak, sehingga harus membantu setiap hari, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Ini penderitaan yang luar biasa. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Sesungguhnya Allah ketika kalau dia mencintai seorang hamba akan diberikannya ujian. Ya. Jadi
bentuk cinta Allah kepada hambanya itu bukan diujo, tapi diuji. Ya. Maka kalau diberikan ujian, itu berarti ada tanda bahwa Allah mencintai kita. Tapi kalau ujian itu bukan berarti harus sulit terus ya. Ujian yang melenakan adalah sehat, kaya, luang, muda, ya. Untune jahatos, ya. Pokoknya yang enak-enak itu ujian yang melenakan. Tetapi Rasulullah memberikan satu kunci. Alangkah indahnya kehidupan seorang mukmin. Dan itu tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang mukmin. Apabila mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Dan itu baik baginya. Apabila mendapatkan kesulitan, ia bersabar dan itu baik baginya. Jadi kuncinya itu aja. Yang diberi nikmat, perbanyak syukur. Yang diberi ujian, perbanyak sabar. Ya. Tapi akan lebih hebat lagi diberi ujian, bersyukur. Nah, itu manusia aneh. Ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi sebegitu besarnya Allah mencintai Nabi, maka kita juga mencintai Allah dengan cara mencintai Nabi. Silakan dibuka surat Ali Imran ayat 31. Kita ini kan pengen mencintai Allah melebihi apapun. Maka Allah berikan cara. Kalau kamu mau mencintai aku, ono carane. Ya, cinta itu bisa berbentuk yang berbeda-beda. Ada dua anak, kita punya anak kecil, umurnya 3 tahun semuanya. Ya, ya, 3 tahun sampai 4 tahun lah. Ya. Yang satu pilek, yang satu sehat. Kita ajak. Ya, sekarang yang lagi rame mixue itu ya. Nah, nangis pengen es krim. Kira-kira yang pilek diberikan nggak? Kenapa nggak diberikan? Ya, tambah sakit. Ya. Jadi bentuk cinta itu tidak harus ngasih. Orang sakit pilek dikasih es krim, kok banget toh, pasti gitu. Nah, padahal dua anak ini pengen es krim semua. Yang satu pilek, yang satu sehat. Maka yang pilek tidak diberikan es krim, diberikan coklat. Yang nggak pilek diberikan es krim. Itu namanya dua-duanya atas dasar cinta. Jadi kadang-kadang cinta itu memang ada malah ditolak. Orang nggak loro gitu ya. Akhirnya diberikan yang lain. Nah, itu bentuk cinta. Kepada anak, ya, yang sama mungkin ketika dia sakit tidak diberikan es krim, ketika sehat diberikan es krim. Itu bentuk cinta. Nah, cinta kepada Nabi pun juga nggak sama, ada caranya. Maka di Ali Imran 31 dijelaskan, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi cara mencintai Allah itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau. Ya. Ini cara kita mencintai Nabi. Dan Nabi konsekuen. Nabi perintahkan meneladaniku, ittiba, ya. Tapi semua tidak ada satupun yang tidak diajarkan. Sampai Nabi mengatakan, ya, tarakana Rasulullah alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazighu illa halik wa la yatiru ta'iran fil hawa'i illa dzakarallahu lana ilman. Suatu hari ada orang Yahudi ngejek Abu Darda. Wahai Abu Darda, kurang kerjaan Nabi kamu itu. Ya, seorang Nabi kok ngurusi malah salah cebok. Urusan cebok, in the matter of cebok, there is two ways. Ya. Dalam urusan cebok itu ada dua cara. Kalau ada air pakai air, kalau nggak ada air pakai benda keras. Benda keras pun ada dua cara. Kalau ada batu 3 pakai batu 3. Kalau nggak ada batu pakai satu yang besar. Tempatnya berbeda. Loh, itu hanya urusan cebok. Kalau saya katakan, ini sering saya sampaikan, sepele tapi penting. Ibu-ibu, mari kita bersama-sama bersin. Yo, 1, 2, 3. Yang bisa bersin saya kasih hadiah sepeda. Nah. Ya, ada nggak? Kalau batuk dehem bisa, ya bisa. Tapi kalau bersin itu nggak bisa disengaja kecuali pakai
kemoceng diginikan. Betapa telitinya Nabi, betapa telitinya Allah SWT mengajarkan kepada Nabi, bahkan sesuatu yang tidak bisa disengaja pun diatur oleh Islam. Apabila kalian bersin, ya, membaca alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin dan membaca alhamdulillah, wajib bagi yang mendengar untuk menjawab yarhamukallah. Sesuatu yang tidak disengaja saja diatur, apalagi yang disengaja. Itu pesannya, ya. Maka masuk WC ada aturannya, kiri dulu, bukan kanan dulu. Jadi tadi diingat, sesuatu yang nggak disengaja dan tidak bisa disengaja pun diatur oleh Islam. Dan itu bukan kecil, itu hak seorang muslim. Hak itu apa? Wajib ditunaikan, gitu ya. Kalau ada orang muslim bersin, kalau mengatakan alhamdulillah, wajib bagi yang mendengar untuk menjawab yarhamukallah. Bayangkan kalau saya bersin, kemudian ibu semua yarhamukallah, berapa ribu pahala yang saya terima? 100 orang berarti 100 pahala, 100 doa, dikalikan 10, 1000 doa. Kalau semuanya saleh, insya Allah, bahkan satu pun yang saleh diterima oleh Allah, saya dapat pahala hanya karena bersin. Kehidupan saya dijalan yarhamukallah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu, hanya karena satu orang bersin. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, 3 doa bersamaan. Hanya sesuatu yang tidak sengaja, yang tidak bisa disengaja malahan. Sesuatu yang tidak bisa disengaja pun ono dongane, apalagi yang disengaja. Ini indahnya Islam, ya. Maka jangan pernah menyepelekan sesuatu yang kecil, kata Nabi, karena yang kecil itu bisa menjadi besar, ya. Saya lanjutkan. Nah, Nabi SAW bahkan mengajarkan sampai soal cebok. Kata Abu Darda, tidaklah ada seekor burung yang terbang Nabi melihatnya kecuali Nabi menjelaskan ilmu tentang itu. Ada burung terbang, Nabi mengatakan janganlah kau jual beli burung yang masih terbang. Kena kecekel tak buat tuku piro, ya ento itu. Ada burung ya cendrawasih kan bagus, nek kecekel buat tuku piro, nggak boleh itu. Nah. Sekarang banyak itu apa namanya mancing ikan, ya. Nah itu nggak boleh. Nah ini Nabi sampai sedemikian besarnya perhatian pada umatnya, sampai seakan-akan Nabi tidak ingin satupun amalan kecil umatnya yang tidak diberi pahala. Saking cintanya pada umatnya, tarokana, ya, ma baqiya syai'un yuqarribuna minal jannah wa yub'iduna minan nar illa waqad buyyina lakum. Jawaban Abu Darda begini, tidak tersisa satupun perkara yang bisa mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali Nabi telah menjelaskannya, ya. Sampai yang tadi nggak bisa disengaja pun dijelaskan, ya. Yang kita nggak menyangka pun dijelaskan Nabi Muhammad SAW, ya. Perhatian Nabi luar biasa kepada umatnya. Ada anak namanya saya lupa, tapi dia dapat julukan Abu Umair. Abu itu kan biasanya orang yang sudah punya anak, tapi ini ada anak kecil namanya Abu Umair. Dia punya burung namanya Nughair. Nabi sampai hafal sama anak ini dan hafal nama burungnya. Suatu hari beliau lewat, anak itu termenung, burungnya nggak ada. Biasanya main burung dikatakan, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, di mana Nughairmu? Perhatian Nabi sampai hafal nama burungnya, ya. Jadi begitu perhatian. Nah, nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana kerinduan Nabi untuk menjemput kita di Haud. Kita ini lagi ditunggu Nabi loh, ya. Ya. Yang kedua, kenapa kita wajib mencintai beliau? Karena beliau sangat mencintai kita, sehingga karena cintanya itu tidak ada satupun amal walaupun sebiji sawi kecuali dijelaskan. Sampai Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisyikit tamr, ya. Jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh biji kurma. Kira-kira kalau separuh biji kurma regane piro itu? Itu sampai Nabi katakan, ya,
dibela-belai. Karena apa? Nanti di akhirat sebiji sawi pun akan aku bela. Sebiji sawi pun akan aku bela. Ya. Bahkan bukan hanya kaum muslimin yang beliau bela. Nabi mewajibkan menerapkan syariat Islam, tetapi kalau ada orang kafir yang minta perlindungan, dizalimi, aku yang jadi pelindungnya nanti di akhirat. Man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, kata Nabi. Siapa saja yang menyakiti, menzalimi orang kafir dzimmi, orang kafir yang dilindungi di negeri muslim, aku yang jadi pembelanya nanti. Kira-kira kalau sidang dengan Allah, si kafir ini dibela Nabi, menang bakalah kita? Kalah. Walaupun orang kafir, itu jaminan. Kamu tinggal di negeri Islam, negara Islam, aman, aku jamin. Kalau ada yang menzalimimu, aku nanti di akhirat yang akan jadi pembelamu. Itu yang tidak dipahami orang. Ya. Kalau negara Islam itu begini. Kalau sampai ada orang kafir dizalimi di negara Islam, Nabi nanti yang akan jadi pembelanya. Maka hancurlah pemimpin yang menzalimi orang kafir dzimmi. Ini sebagai jaminan, jangan khawatir syariat Islam ditegakkan. Karena kalau ada kezaliman kepada orang kafir, Nabi yang akan menjadi pembelanya. Itu. Fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Supaya orang kafir itu tenang tinggal di negara Islam. Ya, itu jaminan Nabi sampai detail begitu. Terapkanlah syariat Islam. Wahai orang kafir, jangan takut, kalau kamu dizalimi, aku yang bela kamu. Itu Nabi SAW, saking cintanya kepada umatnya. Karena Rasulullah sangat mencintai kita, ya. Allah bersaksi atas pengorbanan dan kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Ini waktunya sampai jam berapa ya? 8:30. Tinggal 5 menit. Allah bersaksi atas pengorbanan dan kecintaan beliau pada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Itu Nabi tiap malam itu enggak pernah berhenti mendoakan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini doanya Nabi. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Saking besarnya cinta Nabi, Allah persaksikan dalam Al-Quran. Ya. Itu. Maka Nabi berat sekali memikirkan umatnya itu. Maka beliau minta, ya Allah, umatku, aku minta dijamin masuk surga separuhnya. Nah. Setiap Nabi memiliki doa yang mereka panjatkan kepada Allah untuk umatnya. Dan sungguh aku menyembunyikan doaku sebagai syafaat untuk umatku kelak di hari kiamat ini. Nabi sembunyikan doanya, Nabi simpan nanti di akhirat. Untuk siapa? Umatku. Itu. Ini Nabi SAW, ya. Karena waktunya tinggal 5 menit, saya percepat. Ya. Ini beliau baca surat Al-Maidah ayat 118 tiap malam. Sampai nangis. Jika engkau menyiksa mereka, umatku, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ibu-ibu, berdasarkan hadis ini, ibu boleh sholat malam atau sholat sunnah hanya membaca satu ayat saja yang paling ibu suka. Umpamanya ibu mau baca surat yang paling suka semuanya, Rabbi habli Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan seterusnya sampai 100 kali, silakan. Jadi para sahabat itu punya ayat favorit. Karena kadang-kadang kalau kita sholat malam itu pengen nangis. Nah, ketika kita membaca ayat yang membuat kita nangis, itu senang, pilihlah ayat itu. Ya. Bisa diulang-ulang berkali-kali sampai nangis. Nabi itu ini yang diulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Beliau menangis karena memikirkan umatnya. Ya. Yang terakhir, kenapa kita wajib mencintai beliau? Karena mencintai Rasulullah adalah syarat masuk surga. Ya. Bahkan mencintai beliau, maka kita akan bersama beliau. Ya.
Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini. Maka surga tidak menerima yang kurang. Surga hanya menerima yang sempurna. Lawang nilai di dunia aja kalau nggak sempurna nggak mau. Di surga itu nggak ada sedikit pun dosa. Maka dikatakan tidak ada ya orang yang sombong kecuali masuk neraka. Maksudnya bukan berarti kemudian sombong masuk neraka, enggak. Kalau masih tersisa kesombongan, maka dia masih masuk neraka. Nah, cara untuk tidak masuk neraka apa? Minta ampun, diberikan syafaat dan seterusnya. Jadi ketika masuk surga sudah tidak ada lagi keburukan, gitu ya. Nah, cara menghilangkan keburukan itu dengan dimintakan ampun. Kalau dimintakan ampun nggak cukup, dimintakan syafaat. Apa itu syafaat? Pembelaan. Syafaat itu pengurangan dosa. Nah, karena waktunya sangat terbatas, akan saya sampaikan doa agar dapat menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Ini dihafalkan, Arabnya boleh, terjemahannya juga boleh ya. Allah Maha tahu bahasa apapun ya. Ya. Suatu hari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud salat malam ya. Beliau membaca surat An-Nisa sampai dengan 100 ayat. Lalu beliau berhenti, kemudian beliau berdoa. Nah, Nabi Muhammad SAW mendengar doa itu, beliau mengatakan, Sal tu'toh, sal tu'toh, sal tu'toh. Teruslah kamu minta, kamu pasti diberikan, pasti dikabulkan. Teruslah kamu minta, pasti dikabulkan, sampai 3 kali. Nah, kemudian paginya Abu Bakar As-Siddiq menemui Abdullah bin Mas'ud, bertanya, wahai saudaraku, tadi malam ketika kamu sholat malam, kamu sedang baca doa, Nabi mengatakan mintalah terus, pasti akan dikabulkan. Doa apa yang kamu baca? Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad fi ala jannatil khuld. Ini menunjukkan tingkatan-tingkatan ya, permintaan. Yang pertama adalah iman yang tidak pernah rusak, karena dengan iman itu syarat masuk surga ya. Lalu yang kedua, nikmat yang tidak pernah putus. Nah, puncaknya adalah menemani Rasulullah Muhammad di surga yang paling tinggi, surga abadi yang paling tinggi. Itu namanya cita-cita. Itu namanya orang mukmin. Orang mukmin itu cita-citanya sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza sa'altumullah, kalau kamu meminta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Allah itu bisa memberikan apa saja ya. Bahkan orang yang menghadap Allah dengan dosa ya, dosa sebesar bumi, hadis sahih, orang yang berdoa kepada Allah meminta ampun dengan dosa sebesar sepenuh isi bumi, lalu bertaubat, bersumpah tidak akan kembali lagi melakukannya dan tidak mensekutukan Allah, bukan hanya dihapuskan dosanya ya, bukan hanya dihapuskan, Allah ganti dengan ampunan sebesar isi bumi yang sama. Itu orang yang datang dengan dosa.